Halo teman-teman semua. Halo, Halo. Halo, Halo. Halo. kami dari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga akan memberikan informasi mengenai gangguan perilaku pada anak dan remaja. disimak ya. Gangguan perilaku atau conduct disorder didefinisikan sebagai pola perilaku yang berulang dan bertahan di mana perilaku tersebut melanggar hak orang lain atau melanggar norma, aturan pada individu seusianya. Gangguan perilaku adalah masalah kesehatan mental yang penting karena, pertama, gangguan ini sering diikuti dengan agresi dan sangat berhubungan dengan perilaku kriminal, juga diasosiasikan dengan perilaku melawan sosial, masalah emosi, dan akademik. Yang kedua, masalah gangguan perilaku yang ada pada usia anak-anak dapat diprediksi bahwa kelak saat dewasa, mereka akan memiliki masalah kesehatan mental seperti penggunaan obat-obatan, masalah legal seperti resiko ditangkap, masalah pendidikan seperti dikeluarkan dari sekolah, masalah sosial seperti rendahnya tingkat penyesuaian pernikahan, masalah pekerjaan seperti performa buruk dalam bekerja, serta masalah fisik seperti fungsi pernafasan yang memburuk. Oleh karena itu, gangguan perilaku dikategorikan sebagai suatu hal yang serius karena diasosiasikan dengan resiko, baik sekarang ataupun di masa depan, ditambah dengan tingkat prevalensinya yang mencapai 3,2% pada usia 6-18 tahun. Lalu, seperti apa perilaku yang muncul pada anak dengan gangguan perilaku? Pola perilaku yang berulang dan bertahan, di mana perilaku tersebut melanggar hak orang lain atau melanggar norma atau aturan pada individu seusianya yang termanifestasikan dengan kehadiran 3 dari 15 kriteria selama 12 bulan terakhir, dengan minimal 1 kriteria yang muncul selama 6 bulan terakhir. Yang pertama, agresi kepada orang dan hewan. Perilaku yang muncul seperti sering menindas, mengancam, atau mengintimidasi hewan atau manusia lain. Sering menginisiasi pertengkaran fisik, telah menggunakan senjata yang dapat menyebabkan kerusakan fisik serius pada orang lain atau hewan, telah secara fisik berperilaku kejam terhadap orang lain, telah secara fisik berperilaku kejam terhadap hewan, telah mencuri ketika sedang menghadapi korban seperti contoh merampok, menjamret, atau mencuri dompet secara cepat, pemerasan, dan merampok dengan senjata. Kemudian telah memaksa seseorang untuk melakukan aktivitas seksual. Yang kedua, penghancuran properti. Perilaku yang muncul adalah telah terlibat dalam melakukan aksi pengobaran api yang direncanakan dengan maksud membuat kerusakan yang serius dan telah menghancurkan properti orang lain yang direncanakan selain dengan api. Yang ketiga, kecurangan atau pencurian. Perilaku yang muncul adalah telah masuk secara paksa ke rumah orang lain, gedung, atau mobil. Sering berbohong untuk memperoleh hal-hal bagus atau bantuan atau menghindari kewajiban, contoh menipu orang lain, dan telah mencuri barang yang berharga tanpa menghadapi korban. Yang keempat, pelanggaran peraturan yang serius. Perilaku yang muncul adalah sering begadang di malam hari meskipun sudah dilarang orang tua dimulai sebelum umur 13 tahun. Telah kabur dari rumah selama semalam setidaknya 2 kali selama tinggal di rumah orang tua atau rumah walinya, atau sekali tanpa kembali ke rumah dalam periode yang lama. Dan sering membolos dari sekolah dimulai sebelum umur 13 tahun. Gangguan perilaku menyebabkan penurunan perilaku di sosial, akademik, atau fungsi pekerjaan. Jika individu berumur 18 tahun atau lebih, kriteria yang disebutkan tidak ditemukan di gangguan kepribadian antisosial. Penyebab terjadinya gangguan perilaku beragam, bisa dari biologis, pola asuh, maupun lingkungan. Sebelum beranjak ke informasi intervensi yang dapat dilakukan kepada anak dengan gangguan perilaku, apabila Anda mengenal dan melihat perilaku yang muncul pada anak seperti gejala yang telah disebutkan, lebih baik untuk segera menemui dan melakukan konsultasi kepada pihak profesional. Kemudian, intervensi yang dapat dilakukan seperti yang pertama monitoring, yaitu salah satu metode intervensi di mana orang tua dapat mengidentifikasi penyebab dan akibat dari perilaku anak dengan cara melakukan pencatatan pada perilaku apapun yang dimunculkan oleh anak. Selain orang tua, guru juga dapat menggunakan metode ini untuk mencatat perilaku anak ketika di sekolah. Yang kedua, pelatihan perilaku orang tua atau behavioral parent training with a focus on reward training and time out. Pelatihan yang dilakukan terhadap orang tua dengan menggunakan teknik perilaku untuk melakukan pendisiplinan dan menjaga hubungan positif dengan anak merupakan treatment yang efektif. Pelatihan ini menggunakan prinsip teori pembelajaran sosial untuk meningkatkan perilaku prososial dan mengurangi agresi atau perilaku negatif lainnya. Yang ketiga, Family-Based Communication and Problem-Solving Training. Tujuan dilakukannya pelatihan ini untuk membantu orang tua dan anak agar berkomunikasi dengan jelas satu sama lain dan melakukan negosiasi tentang beberapa aturan, peran, serta rutinitas dan konsekuensi terkait pematuhan atau pelanggaran aturan.
Yang keempat, pertemuan antara orang tua dan pihak sekolah. Tujuan diadakannya pertemuan tersebut adalah untuk mengidentifikasi perilaku buruk manakah yang ingin dirubah dan menerapkan metode reward dan sanksi pada individu tersebut. Yang kelima adalah Child-Based Social Problem Solving Skills Training atau pelatihan skill social problem solving pada anak. Target pengembangan skill yang dapat dicapai melalui metode ini yaitu dapat menilai permasalahan situasi sosial secara akurat, menghasilkan berbagai solusi untuk permasalahan tersebut, mengantisipasi dampak langsung dan jangka panjang dari solusi yang diberikan, mengimplementasikan solusi yang tepat, mempelajari feedback yang diberikan, serta menggunakan self-instruction untuk membimbing klien melalui langkah-langkah tersebut. Yang keenam adalah konseling pada orang tua. Orang tua diberikan konseling individu untuk membantu mereka dalam mengelola kendala pribadi dan pernikahan mereka dengan lebih baik, sehingga kesulitan pribadi yang dipahami oleh orang tua tidak akan menghalangi orang tua untuk menerapkan reward dan punishment pada anak secara konsisten. Yang terakhir, interprofessional and interagency coordination meetings, atau pertemuan antar profesional dan antar lembaga. Pentingnya untuk membuat daftar semua profesional dan lembaga yang terlibat dan untuk memberitahu para profesional tentang keterlibatan pihak-pihak terkait. Kemudian mengatur pertemuan koordinasi berkala agar para profesional dan anggota keluarga yang terlibat dapat berbagi bersama pandangan keseluruhan mengenai rencana intervensi tersebut. Seperti itu sekiranya informasi tentang gangguan perilaku yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi dapat membantu. Terima kasih dan sampai jumpa.